Baiklah teman-teman, sementara para politisi kita bertekuk lutut pada Islam, seperti orang ini, si Kok Charles, Merupakan suatu kehormatan bisa mendapat kesempatan singkat untuk mengunjungi Anda hari ini. Semoga di waktu yang tidak terlalu merepotkan. Dan saya sangat terkesan dengan saya tidak akan membosankan Anda dengan video ini. Atau orang ini, Keir Starmer. Saya sangat menyesal karena kita bertemu dalam situasi seperti ini, karena itu adalah serangan yang mengerikan. Itu pasti berdampak pada setiap anggota komunitas. Kami baru saja berbicara dengan beberapa dari mereka. Atau Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Saya sangat senang berada di sini bersama utusan khusus untuk memerangi Islamofobia. Sementara semua ini terjadi, penduduk asli entah kenapa tidak mempercayainya. Bahkan mereka melawan balik. Lihat ini baru saja terjadi di Inggris. Itu tidak pantas. Pria ini pergi ke sini, keluar dari jalan, di Alton. He's closed his doors. Signs, the shop signs here. Ia sudah menutup tokonya. Lihat tanda-tandanya, tanda toko di sini. Rasanya seperti kita tidak berada di negara kita sendiri di sini. Perlawanan sudah dimulai, teman-teman. Aku sudah bilang ini akan terjadi. Sudah cukup. Yang hemru, yang hemru, yang hemru. Orang-orang benar-benar mengerti. Terima kasih banyak sudah menonton. Sudah cukup. Jalan-jalan ini adalah jalan kita. Itu yang mereka katakan. Lihatlah, lihat keadaan tempat ini. Lihat papan nama tokonya. Tidak terlihat seperti Inggris sama sekali. Jadi kenapa? Jadi kenapa? Perahu-perahu itu. Deportasikan mereka, deportasikan mereka. Lebih efektif. lebih efisien. Saya hanya seorang yang ceroboh. Sebanyak apapun para politisi korup, pengkhianat kita menjilat Islamis dan orang-orang dunia ketiga, itu tidak akan mengubah apapun. Orang-orang barat mulai sadar. Penduduk asli mulai sadar. Mereka sudah terlalu banyak yang ditikam, diperkosa, dan diledakkan dalam serangan teroris. Cukup sudah, teman-teman. Saya akan pergi. Terima kasih banyak sudah menonton. Untuk apa mereka mati? Apakah pesannya di sini? Saya tidak tahu kelompok ini. Saya tidak tahu siapa mereka. Saya tidak tahu apa yang mereka perjuangkan. Tapi Maur. Maur. white man fight back. Itu yang mereka katakan. Apa yang akan terjadi? Jika pihak berwenang dan para politisi kita tidak ingin supremasi kulit putih berkembang, atau mereka tidak ingin negara-negara ini menjadi negeri kaum etnonasionalis kulit putih, maka mereka harus melakukan hal yang benar, yaitu mengirim para Islamis kembali, menjilat para Islamis seperti ini. Tidak akan mengubahnya, ini tidak akan berubah. Bukan hanya para supremasis kulit putih yang ingin mereka pergi dari jalanan kita. Bukan hanya mereka, semua orang menginginkannya. Semua orang menginginkannya karena kita pindah ke negara kulit putih yang didirikan atas prinsip-prinsip barat, nilai-nilai barat. Saya tidak pindah ke Australia hanya untuk pindah ke negara muslim lain atau ke negara dunia ketiga lainnya. Saya tidak pindah ke sana karena alasan itu. Lihat ini, politisi kita terus saja menjilat mereka. Lihat ini Chris Minns. Dia adalah Premier New South Wales. New South Wales adalah negara bagian yang di dalamnya ada Sydney. Chris Minns telah memberikan kelompok Muslim dana sebesar $1 juta dari uang pajak untuk mendirikan saluran dukungan pelaporan Islamofobia. Baru beberapa hari yang lalu, Anthony Albanese memberikan $66 juta untuk memerangi Islamofobia. Jadi, politisi barat membuat warga lokal meragukan kenyataan. Orang yang membela Islam dan para Islamis, sementara jalanan kita dipenuhi oleh para barbar dari dunia ketiga seperti ini. Lihatlah ini. Ini di suatu tempat, saya pikir ini di Perancis. Lihat itu, lihat itu, lihat itu. Apakah menurutmu ini masih terlihat seperti negara barat yang beradab? Lihat itu, lihat bagaimana mereka memukuli tram. Lihat itu, lihat bagaimana mereka merusak properti umum. Hanya untuk bersenang-senang. Ini sudah menjadi sebuah distopia. Ya Tuhan, lihat itu. Mereka menghancurkannya, merusaknya, tanpa alasan. Bukan hanya kita punya politisi barat yang menjual diri, kita juga telah melahirkan politisi muslim. Sekarang mereka yang menguasai kita. Selain itu, kita juga punya wanita kulit putih ini. Lihat ini.
Wanita kulit putih ini mendengarkan azan, teriakan Allahu Akbar, suara yang mengerikan, suara yang benar-benar memekakan telinga. Dia mendengarkannya. Dia mulai menangis dan berkata, "Haruskah aku masuk Islam?" "Ya, kamu harus masuk Islam, lalu pergi ke Afghanistan. Setelah itu, kami akan membuat video, coba-coba rasakan akibatnya tentangmu." Lihatlah dunia yang bodoh ini. Bodoh. Ada apa dengan orang-orang yang mendukung pihak yang akan mencelakakan mereka sendiri ini? Ada apa dengan orang-orang ini? Lihat dia. Kamu tidak akan bisa duduk seperti itu di masyarakat muslim. Suami muslimmu tidak akan mengizinkanmu melakukan itu. Ada apa? Iya, saya tidak tahu. Mungkin ini terdengar seperti pernyataan misoginis. Saya tidak tahu. Teman-teman, saya tidak tahu. Feminis sedang menghancurkan dunia. Wanita liberal sedang menghancurkan barat. Tinggal menunggu waktu sampai pria barat sadar dan berkata, "Tahu nggak, sudah cukup. Tempati posisi yang memang menjadi hakmu." Lihat ini, Zoran Mamdani. Dia mengutip artikel Glenn Greenwald yang mempertanyakan apakah pembunuhan Lee Rigby itu termasuk terorisme atau tidak. Ayah Zoran Mamdani dalam bukunya menulis bahwa bom bunuh diri seharusnya tidak dipandang sebagai tindakan terorisme, karena itu adalah dunia muslim yang sedang melawan balik. Saya mengutip secara bebas, tapi itulah yang dia sebutkan dalam bukunya. Lihat ini. Pria-pria Irlandia telah mulai berpatroli di jalan-jalan Irlandia. Menjaga bar, trotoar Irlandia dan jalan-jalan Dublin tetap aman. Itulah dia, kita punya banyak orang bersama kita malam ini. Kita butuh lebih banyak kelompok di luar sana untuk ini. Teman-teman, setahun yang lalu saya sudah mengatakan bahwa kita akan melihat ini. Kita akan melihat pria-pria barat membentuk kelompok dan berpatroli di jalanan. Saya sudah mengatakan itu sejak lama, mungkin lebih dari setahun. Lindungi tempat ini. Kita adalah para pria. Jaga Dublin tetap Dublin dan tanah air kita Irlandia tetap Irlandia. Membuat tempat ini jadi ramai. Wanita barat liberal yang bodoh itu bilang, tapi pria kulit putih melakukan lebih banyak pemerkosaan. Pria kulit putih melakukan lebih banyak kejahatan. Para pria ini tidak akan mendengarkan mereka lagi. Mereka tidak akan mendengarkan mereka lagi. Dan kamu tahu kenapa mereka melakukan ini? Inilah alasannya mereka melakukan ini. Ini adalah Jerman. Jadi kami pulang dari pesta, saat itu sekitar jam 11 malam. Kami memakai rok, sepatu hak tinggi, pokoknya berdandan rapi. Lalu ada sebuah mobil di pinggir jalan yang mulai melambat. Lalu jendelanya diturunkan. Jadi itu adalah orang-orang keturunan imigran, orang-orang Maghribi, yang awalnya mulai berkata kepada kami, "Kalian berjalan dengan sangat anggun, Nona," dan sebagainya. Kami menjawab bahwa kami tidak tertarik. Lalu kami malah mendapat ancaman seperti, "Aku akan memperkosa, dasar kulit putih. Kamu takut ya, kamu takut, dasar kulit putih." Begitulah. Dan itu terjadi sepanjang 20 meter. Saya tidak tahu apakah itu di Jerman atau Prancis. Prancis, saya tidak tahu. Inilah alasan mereka melakukan ini. Lihat ini. Ini Jerman, pasti Jerman. Lihat ini, penyusup ilegal dari dunia ketiga ini. Lihat itu. Inilah alasan pria kulit putih sekarang berpatroli di jalanan. Kamu ingin melihat lebih banyak? Lihat itu. Hanya untuk bersenang-senang, hanya mengganggu pria tua ini. Lihat ini. Oh, Orang woke akan berkata, "Lihat, tapi mereka tidak bermaksud jahat. Lihat, mereka tidak membiarkan dia jatuh bebas. Mereka masih menahan jatuhnya." Kamu mau lihat lagi? Inilah alasan kenapa sekarang pria-pria mulai berpatroli di jalanan. Aku sudah bilang ini akan terjadi. Ini adalah seorang wanita Prancis yang sedang diganggu. Dia pergi. Kakak, dengarkan suara itu. Itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Bahwa saya sudah semuanya. Terima kasih. Kamu tidak bisa melakukannya. Kamu tidak bisa melakukannya. Kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa melakukannya. Ya, aku yang memulainya. Lampunya tidak menyala. Biar aku tunjukkan lebih banyak lagi. Inilah alasannya kenapa ini harus terjadi. Dan lihat, ini hanya akan menjadi semakin brutal. Aku hanya memberitahumu, ini hanya masalah waktu. Nah, itu dia. Seorang pria migran lagi melecehkan seorang wanita. Inilah Eropa. Apa ini? Bukan urusanmu. Ya. Tolong pergi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Saat aku bergetar. Bukan urusan nih. Tolong pergi. Bukan urusanmu. Tolong biarkan aku sendiri.
Duduklah. Oke, duduk. Tidak. Ya, maaf. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aku tidak suka disentuh. Aku saudara perempuanmu ya. Lihat itu, lihat permainannya. Mengganggunya, ingin menyentuhnya, lalu dia bilang, kamu saudara perempuanku. Dan kemudian dia memukulnya. Aku tidak suka disentuh. Maaf, aku tidak suka disentuh. Hey. Inilah mengapa kamu butuh pria berpatroli di jalanan. Wanita kulit putih liberal yang membenci pria barat. Aku bisa terus membahas ini. Folderku penuh dengan video-video seperti ini. Serius, aku punya lebih dari 100. Aku punya 50 video seperti ini di folderku. Dan aku juga punya di bookmarkku. Mungkin aku punya lebih dari 100 video seperti ini. Inilah mengapa kamu membutuhkannya. Lihat, aku sudah muak. Oke, kamu tahu apa? Mungkin sekarang sudah tidak keren lagi untuk mengatakan itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kita bisa sampai di sini? Beginilah cara kita sampai di sini. Ini adalah boomer walk dari tahun 60-an. Dengar ini. Menurutku, kita semua harus berpikir dalam kerangka satu dunia, satu umat manusia. Dan kita semua punya kewajiban internasional. Lihat latar belakangnya. Bersih, tidak ada kantong plastik yang berterbangan, masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Begitu tinggi kepercayaannya dan begitu amannya sehingga wanita ini berpikir, kamu tahu apa? Sekarang kita bisa membuka perbatasan kita. Kita semua sama, kita semua berdarah merah, kita semua berdarah sama, kita semua sesama manusia, kita semua makhluk Tuhan. Yang harus dipenuhi kalau dunia ini mau menjadi dunia yang damai bagi semua orang. Menurutmu, apakah kita harus menerima sebanyak mungkin yang bisa kita tampung? Ya, aku sangat setuju. Dan kemudian, aku pikir kita harus bekerja sama dalam banyak hal untuk memastikan kebutuhan orang-orang ini terpenuhi. Bagaimana dengan ketegangan rasial yang mungkin saja timbul di sini sebagai akibatnya? Ya, aku pikir kita harus menerapkan skema pendidikan baru di sekolah-sekolah untuk mengubah sikap orang-orang. Mengubah sikap orang-orang. Beginilah tampilan sekolah-sekolahmu sekarang. Pendidikan adalah hak asasi manusia. Pendidikan adalah hak asasi manusia. Kamu ada di sini. Pendidikan sedang diserang. Apa yang kamu lakukan? Berdiri dan... Dia bilang bahwa dia masuk. Apa yang bisa salah? Latar belakangnya begitu bersih, damai. Lihat sekarang. Pertandingan tinju. Ayo. Ini bahkan tidak melibatkan orang Inggris biasa. Ini hanya dua kelompok saingan dari negara dunia ketiga yang saling bertarung satu sama lain. Saya rasa itu orang Pakistan bertarung dengan orang Pakistan lain. Atau orang Bengali atau orang Afgan. Bahkan bukan orang Afgan. Kita semua harus berpikir dalam kerangka satu dunia, satu umat manusia. Satu dunia, satu umat manusia. Bagaimana akhirnya? Masih belum terlambat teman-teman. Masih belum terlambat. Saya punya solusinya. Saya pernah memposting ini beberapa waktu lalu. 6 langkah yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Barat dari perang saudara. Deportasi tanpa ampun setiap imigran ilegal. Mulai dari situ. Lalu, ubah budayanya. Beralih dari menyambut budaya lain menjadi sangat curiga terhadap mereka. Tujuannya harus mendorong agar mereka pergi sendiri. Maaf, kami tidak akan mendukung perilaku omong kosong kalian. Jangan dukung perilaku seperti ini. Tunjukkan ketidaksetujuan. Buat mereka kesulitan. Jangan biarkan mereka melakukan ini. Tidak suka, tinggalkan saja. Dorong mereka pergi sendiri. Rumah saya, aturan saya. Terapkan itu. Ubah budayanya. Hapus hak istimewa khusus. Tidak ada penyembelihan halal, burka, kirpan, burkini. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Pesannya harus jelas. Segala sesuatu yang bahkan sedikit saja bertentangan dengan budaya tuan rumah, itu akan dilarang keras. Mulai dengan denda berat, tapi jika itu tidak berhasil, mulai deportasi non-warga negara dan berikan hukuman penjara berat kepada warga negara. Hukuman penjara berat 10 tahun. Seorang wanita bersikeras memakai burka, 10 tahun penjara. Potong tunjangan sosial secara brutal. Potong tunjangan sosial secara brutal. Saya juga melihat data tunjangan sosial dari Australia yang baru saja dirilis. Saya rasa saya tidak menyimpannya. Ya, itu dia. Lihat ini. Jadi kita semua sudah melihat itu di Inggris. Lihat ini. Penerima tunjangan sosial usia produktif. Suriah. Abaikan orang aborigin karena ini adalah masalah pribumi. Dan memang begitulah adanya. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Satu-satunya hal adalah integrasi, asimilasi melalui kasih sayang, perhatian, dan investasi besar. Hanya itu. Tapi untuk yang lain, 55% warga Suriah usia kerja menerima tunjangan di Australia. 52% warga Irak usia kerja menerima tunjangan di Australia. 34% warga Lebanon usia kerja menerima tunjangan. 33% warga Afghanistan, 28% warga Turki. Dan sekarang lihat perbedaan mencolok antara orang non-Barat dan orang Barat.
Australia, 16% warga Australia usia kerja menerima tunjangan. Oke, itulah budaya kita, masyarakat kita. Seharusnya begitu, saya selalu bilang begitu. Rata-rata nasional Anda harus menjadi tolok ukur. Jika 10 dari 1.000 orang Australia melakukan pembunuhan atau pemerkosaan atau apapun, itulah rata-rata nasional. Jika kita membawa masuk suatu budaya, maka seharusnya angkanya di bawah rata-rata nasional. Jika di atas itu, berarti budaya tersebut menjadi masalah dan kita harus berhenti menerima mereka. Lihatlah orang Jerman yang tinggal di Australia. Hanya 11% orang Jerman usia kerja yang menerima tunjangan sosial, jauh di bawah rata-rata nasional. 10% orang Inggris. Banyak orang Inggris datang ke Australia, dan saya selalu mengatakan itu. Kita butuh lebih banyak orang Inggris kulit putih datang ke Australia. Orang Inggris kulit putih silakan datang ke Australia. Jika Anda merasa kecewa dan tidak ingin berjuang untuk negara Anda di Inggris, datanglah ke Australia. Lihat ini. Jauh di bawah rata-rata nasional. Selandia Baru, orang Kiwi. Dulu kami memanggil mereka peniduri domba. Kami sering mengejek mereka. Lihatlah mereka. Mereka adalah orang-orang yang pekerja keras. Mereka berada di bawah rata-rata nasional Australia, jadi tunjangan sosial dipotong secara drastis. Dan angka-angka di Inggris juga jauh lebih buruk. Inilah sebabnya teman-teman perlawanan telah dimulai. Sudah dimulai. Ini tidak akan berhenti. Ini tidak akan berhenti. Sekarang, batalkan kewarganegaraan. Saya benar-benar mengambil risiko. Saya benar-benar menempatkan diri saya di garis depan. Setiap pemegang visa dengan catatan kriminal, tidak peduli sepele atau tidak, harus dideportasi. Anda melakukan semacam penipuan, apapun itu. SIM Anda dicabut karena mengemudi dalam keadaan mabuk, langsung dideportasi. Dideportasi. Jika mereka sudah menjadi warga negara, seperti saya, maka mereka yang dihukum karena kejahatan kekerasan, seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau pemerkosaan berkelompok, baik terhadap anak-anak maupun orang dewasa, harus dicabut kewarganegaraannya. Kamu tahu kenapa aku menempatkan diriku di garis depan? Kenapa? Karena aku cukup yakin aku tidak akan pernah melakukan itu. Oke? Itu tidak akan pernah terjadi padaku. Dan jika itu terjadi padaku, maaf, Australia tidak berutang apapun padaku. Terima kasih sudah memberiku 23 tahun yang luar biasa di negara ini. Dan jika aku membalasnya dengan melakukan kejahatan, kekerasan, deportasi aku juga. Mereka seharusnya menjalani hukuman mereka terlebih dahulu di fasilitas penahanan lepas pantai. Kita punya banyak pulau, Pulau Natal, kembalikan Pulau Natal. Dan kemudian dideportasi. Secara pribadi aku lebih suka hukuman mati, tapi aku bersedia menerima ini untuk sementara. Oke? Aturan 3 kali pelanggaran. Warga negara naturalisasi yang terbukti bersalah atas pelanggaran ringan seperti penipuan, penyerangan, atau kejahatan lain yang menghasilkan catatan kriminal harus menghadapi aturan 3 kali pelanggaran. Setelah pelanggaran ketiga, kewarganegaraan mereka dibatalkan. Lihat saja bagaimana orang-orang akan patuh, teman-teman. Lihat seberapa cepat orang-orang akan patuh. Kita butuh itu. Kita butuh itu untuk mencegah masyarakat barat jatuh ke dalam kerusuhan sipil, kekacauan sipil. Lihat ini, mereka tidak akan bertindak sekeras itu kalau begitu. Ini adalah negara Kristen. Ini bukan negara Kristen. Ya, benar. Ini adalah negara Kristen. Kau iri karena kami mengambil alih. Kalian tidak mengambil alih. Kenapa kalian mengambil alih? Bagaimana kalian mengambil alih? Kami sudah menguasainya, Wan. Kami sudah menguasainya. Kami sudah menguasainya. Itu yang kamu pikirkan? Kamu tidak punya keyakinan. Tapi kamu sudah menakuti orang-orang. Tapi kamu tidak menakuti kami. Tidak. Kamu pikir kamu bisa menguasai kota dan bilang pada kami kalau ini negaramu. Kamu sudah mengambil alih. Tapi tidak lama lagi. Lihat, cangkir ini yang akan menang. Ini kota Inggris. Aku menginginkannya. Di mana aku suka. Minat main right inat hani. Lihat ini. Mereka tidak akan bertindak seperti ini. Apa yang baru saja saya usulkan, mulai terapkan itu. Setengah dari mereka akan pergi sendiri. Mereka akan pergi sendiri. Dan mereka yang tidak pergi sendiri, mereka akan menurut. Mereka akan menurut. Kalau tidak, bersiaplah. Jika kamu terus mengabaikan mereka, maka bersiaplah untuk lebih banyak kelompok seperti ini mendapatkan dukungan. Kerja kecil, kerja kecil. Kerja kecil, kerja kecil. Laki-laki kulit putih akan melawan balik. Kalian mendorong masyarakat kalian menuju fasisme karena orang kuat muncul dari masyarakat yang disfungsional. Ketika institusi kalian berhenti berfungsi, ketika para politisi kalian berhenti mendengarkan, maka orang-orang kuat akan muncul dengan kekuasaan yang tak terkendali, kekuasaan yang tak terbayangkan. Karena mereka datang dan berkata, "Hei, lihat, saya bisa memperbaikinya, saya bisa memperbaikinya." Sebenarnya, saya sering mengatakan itu. Jika saya menjadi diktator Inggris selama 1 tahun, lihat saja, saya akan memperbaiki segalanya. Saya akan bersikap brutal, tapi saya akan memperbaiki segalanya. Saya tidak akan menjadi seperti Hitler, tapi siapa tahu, pada akhirnya seseorang akan jadi apa? Jadi, masyarakat yang disfungsional melahirkan para diktator dan ekstremisme. Jika Anda tidak ingin masyarakat Anda jatuh ke dalam ekstremisme, lakukanlah hal yang benar.
Apa yang baru saja saya sebutkan, 6 pilihan itu, yang Anda butuhkan hanyalah kemauan politik yang kuat. Itu saja. Tidak sulit, tidak sulit.